Ya, terima kasih saudara. Kita kembali lagi di Sapa Bubble Kompas TV Bangka dan masih bersama Pak Budi Utama. Dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa kerja itu ya harus berkoordinasi, saling berkoordinasi, efisiensi akan tercapai dan kualitas yang paling utama adalah gongnya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kita mungkin kembali ke bagaimana visi dan misi dari Dinas Sosial sendiri itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kita kan visi satu ya, gubernur. Misi juga sudah ke kepala daerah sekarang. Jadi kita membaginya ke rencana strategi, strategisnya. Renstra namanya. Nah, jadi dari misalnya ada 5 misi dari gubernur yang masuk ke kita tuh di nomor berapa? Gitu. Ya, misalnya di nomor 3, misalnya berhubungan dengan pemerintahan kah, pelayanan kah, gitu kan. Nah, ini yang kita jabarkan menjadi rencana strategis. Nah, rencana strategis itu ada program, ada sasaran, ada kegiatan gitu kan. Nah, jadi kita karena posisinya berada di dalam panti satu untuk pelayanan sosialnya, terus ada gelandangan, pengemis, terus keluarga rentan gitu ya, kemiskinan ekstrim seperti itu. Nah, jadi ini tetap melibatkan kabupaten kota, nggak bisa nggak. Nah, tinggal kabupaten kota yang selama ini istilahnya posisinya harus berdasarkan anggaran ataupun keterbatasan sumber daya gitu kan. Nah, kami mengajak sama-sama. Kita nggak ada lagi istilahnya, oh ini kewenangan provinsi, ini enggak. Kita nggak boleh kerja kayak gitu. Kayak saya tanamkan dengan kawan-kawan, istilahnya kalau kita masih terpaku dengan kewenangan tugas kita, ya ini kita nggak bisa kerja, gitu kan. Nah, coba kita bekerja itu ada sisi ke kanannya itu ibadah itu. Kan gitu, Mbak. Kalau kita hanya tupoksi jelas ada bayar gaji oleh rakyat. Ibadah yang bayar kan Maha Kuasa. Nah, ini yang kadang-kadang pegawai ini ASN ini lupa. Ya kan? Dia selalu, yaudah saya 1 bulan. Nah, sekarang kalau kita tanya 1 hari apa sih yang kita perbuat? Nah, kita sekarang lah kayak gini kan. Kita berbuat, memberikan informasi kan salah satu ibadah, Mbak. Iya kan? Karena informasi kita sampaikan adalah kerjaan gitu kan. Nah, tapi kalau udah lari ke sombong, udah lain pula ceritanya kan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita mindset pegawai ini setiap hari itu minimal hal kecil saja melakukan, dah itu ibadah. Maka kabupaten kota kami ajak, ayo kita bersinergi. Kalian nggak ada anggaran, kita cari gitu loh. Kan masyarakat ini nggak mesti harus ada selalu. Yang penting kan dia dapat informasi. Kenapa dia sering meminta, menanya-nanya? Karena nggak ada komunikasi yang sampai ke mereka. Ya, feedbacknya nggak ada gitu kan. Terus timbal balik komunikasinya nggak ada gitu. Habis mereka nganter proposal, udah. Kalau ditanya nih, nah, kalau kami siapa yang nganter proposal, kami jawab. Karena kan orang banyak nggak tahu, dikiranya untuk berobat jantung segala macam masih di dinas sosial, padahal kan sudah ada di Kesra ataupun di dinas kesehatan. Nah, yang ini yang harus kita kasih edukasi kepada masyarakat. Kita jawab dan kita nanti tanya ke masyarakatnya. Satu lagi kan ada Basnas gitu, Mbak. Ada Basnas di provinsi gitu kan. Nah, alhamdulillah kami biasanya kalau lewat BTT-nya lambat segala macam, kita dorong lewat Basnas dulu. Memang kan nggak bisa full kita bantu. Nah, kalau yang keluarga rentan apa segala macam, perpulangan keluarga rawan sosial ya. Nah, itu kan ada walaupun dia nggak banyak. Misalnya kepulangan dari wanita rawan sosial itu ada 3, 4 gitu kan. Dia nggak banyak memang, tapi sudah ada di setiap pos bantuan seperti itu. Nah, kalau untuk yang panti ya kami biasanya untuk pelayanan yang ada di panti, misalnya kebersihan, Ini pantinya panti apa saja, Pak? Yang ada di anak dan lansia. Anak dan lansia. Iya, termasuk yang disabilitas juga. Kecuali nafza ya. Kalau nafza, narkoba itu di Kementerian Sosial, kewenangannya pusat. Nah, kami memberikan bantuan berupa datanya. Gitu. Nggak bisa kalau pusat kerja sendiri kan. Nah, tetap datanya dari kita, berapa jumlah yang berada di panti nafza tersebut.
Nah, baru nanti Kementerian Sosial yang turun ke sini. Baik, Pak Budi tadi menarik dikatakan bahwa mungkin ketika ada masyarakat yang menyampaikan proposal dan sebagainya, artinya bentuk mereka minta bantuan ini Pak ya. Seperti apa sih Pak seharusnya prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat gitu? Apakah bisa memang langsung memberikan proposal atau lewat mungkin via platform tersendiri atau seperti apa Pak? Kalau orang banyak kan ngomong kalau tidak ada orang dalam susah. Ini kan yang membentuk mindset ini kan sebetulnya bukan dari datang sendiri ya, tapi memang dari oknum. Oknum. Ya mungkin kawan-kawan yang kenal sama saya nggak ada urusan saya dengan orang dalam segala macam. Istilahnya ya orang yang ngaju berarti kan dia butuh. Ya udah sesuai aja dengan prosedur. Nah, misal nih, Mbak. Kita ada 10 misalnya pembangunan rumah layak huni. Ada 10 ya. Proposalnya misalnya ratusan. Nah, dari ratusan inilah yang kami verif gitu loh. Nggak ada cerita, oh ini seperadik saya, ini orang dalam. Oh enggak. Karena kan barang ini yang nanti ketahuannya, yang repotnya siapa? Kan kembali ke saya gitu. Tentang ini orang dalam gitu ya. Nah, tapi kalau orang dalamnya sama hancurnya rumah dengan yang ini, ya kita prioritaskan yang itu, Mbak. Istilahnya kan, tolonglah saudaramu terlebih dahulu kan gitu. Nah, tapi kalau seandainya yang orang dalam ini, yang ininya masih bagus rumahnya, oh enggak. Kita tetap prioritas yang ini gitu. Nah, untuk ininya bentuk bencananya seperti apa saja sih Pak yang harusnya dibantu oleh dari dinas sosial? Dia kalau yang seperti kalau kami yang bencana, kalau buat aturannya kan di atas 50 bencana, misalnya terkena musibahnya, baru kewenangan provinsi. Kalau kami enggak, sama Pak Mikron enggak. Pokoknya kalau ada bencana, anak-anak turun. Langsung. Iya, mau berapa korbannya, pokoknya semuanya turun. Kan makin banyak kita relawan yang datang kan makin cepat selesai gitu kan. Nah, itu sih yang saya ajarkan sama anak-anak. Memang kalau dapur umum lain pula ceritanya. Kalau dapur umum kan memang harus kita buka ketika di atas 200 orang gitu, Mbak. Karena kan mau bongkar pasang alat segala macam. Tapi selama itu enggak ini, tapi kalau memang seandainya butuh dapur umum di bawah itu ya monggo silakan gitu. Kalau untuk beberapa tahun ke belakang Pak Budi, itu bentuk bantuan yang diberikan itu seperti apa saja, dan beberapa mungkin bantuan ini kalau panti kami rutin ya. Nah, sekarang mau merujuk kepada 2026 ya, 2025 karena masih kondisi seperti ini. 2026 kita mau mewirausahakan panti. Jadi panti itu harus ada usaha gitu ya. Diberdayakan. Ya, diberdayakan. Seperti kayak yang punya Ayu yang ada di Jalan Tani itu, dia udah peternak lele, udah nila, ada ikan cupang gitu. Nah, terus di Bangka Barat juga. Nah, ini kan hasil dari doktrin kami ya. Jadi saya senangnya sebelum dibantu mereka udah mulai. Artinya dengan doktrin 2023 kami kemarin masuk dengan mereka. Jadi kita udah stop tangan di bawah. Jadi sekarang ini ya tangan di bawah kemarin itu apa yang bisa kita jadiin modal, Saya minta maaf lah kawan-kawan panti, saya kasih tahu, Pak, Ibu, kita dapat bantuan dari dermawan berupa uang, beras. Kalau dia expired gimana? Gitu kan? Kadang-kadang udah numpuk di belakang. Beras bekutu. Boleh nggak kita jual? Saya bilang. Nah, kalau kalian bilang nggak boleh jual, ya udah kita kasih ke tetangga-tetangga yang memerlukan. Nah, kalau memang tahu dijual, uang itu jadikan usaha. Supaya di keuntungan usaha itu ada untuk anak-anak panti gitu, Mbak. Sama dengan uang masjid. Kan udah pernah saya kasih tahu waktu PSPJ itu, saya kasih tahu uang masjid setiap Jumat diumumin sekarang 100 juta. Betul. Tapi maaf ngomongnya, bentuk kita apa? Maaf ya, apakah kita memberikan sumbangan kepada masjid itu setiap hari Jumat di kotak amal itu orang warga kita? Enggak. Kan ada warga lain. Nah, bagaimana amal jariah mereka itu bisa mengalir? Uang di dalam kotak itu harus dialirkan gitu. Apalagi kata yang Maha Kuasa, kata Nabi kita, kalau bersedekah dengan makanan itu yang paling besar karena menjadi darah
menjadi daging gitu kan. Oke, menarik Pak Budi. Tausiah hari ini nih Bos, panjang cerita. Ya, sebetulnya masih banyak gitu ya yang ingin kita sampaikan di segmen kedua ini, tapi masih lanjut lagi di segmen berikutnya bersama Pak Budi. Untuk itu saudara, Anda jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini.